Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ardiansyah. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi Pendidikan Ekonomi kelas reguler B Malam. Ingin mempresentasikan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia guna memenuhi persyaratan ujian tengah semester, mata kuliah, dasar-dasar pendidikan berdosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Baik, langsung saja. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, teori empirisme. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, teori konvergensi. Dan yang keempat, teori naturalisme. Aliran klasik dalam pendidikan yang pertama yaitu teori empirisme. Di sini ada teori empirisme dari John Locke tahun 1704 sampai 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman, teori empirisme menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Yang kedua, teori nativisme tahun 1788 sampai 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika anak mempunyai bakat baik, maka anak tersebut akan menjadi baik. Yang ketiga ada teori konvergensi William Stern tahun 1871 sampai 1939. Teori konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia dan perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu yang keempat, teori naturalisme J.J. Rosse tahun 1712 sampai 1778 menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, ada pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Yang ketiga, sekolah kerja. Dan yang terakhir, pengajaran proyek. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa ISN atau Indonesia's Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, ada asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, asas kebudayaan di kebudayaan Indonesia. Ketiga, ada asas kerakyatan. Dan yang terakhir, asas kekuatan diri sendiri. Ki Hajar Dewantara mempunyai sifat semboyan untuk pengajar. Sifat semboyan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ingarsa sung tulada atau memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Yang kedua, ing madia mangun karsa, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Dan yang terakhir, tutpuri handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.